orang yang gak punya, diusir dari rumah. Gak pernah percaya aja sih ada orang lain yang ngomong kayak gitu ke keluarga saya. Asli kehidupan saya tidak dibuat-buat. Kenapa orang yang seperti saya, orang yang gak punya, harus dipandang rendah sama orang lain? Suka dengerin mama nangis tiap subuh. Tahajud juga sih biasanya. Tahajud, mama menangis gitu. Iya, suka kedenger. Selamat, rumah Neng Ica akan saya bangun dengan dana bantuan dari bos Al-Fatah Yisun Singapura dan dari hamba Allah Singapura. Ini uangnya ya. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Ya Allah, dapat dari sini ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan ini bersama Kang Rahmat. Oke teman-teman, di konten sore ini sekarang saya mau nganterin titipan uang amanah sebesar 50 juta lebih dari bos Al-Fatah Yisun Singapura. 1 juta rupiah dari hamba Allah Singapura yang tidak mau disebutkan namanya, buat biaya bedah rumah Neng Ica. Gadis yang hidup sederhana, tinggal di rumah reyot hampir roboh, bahkan miris sahabat, yang katanya sekarang gimana ya, selain rumahnya reyot, katanya harus pergi dari rumah itu. Entah apa penyebabnya, saya pun kurang tahu sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita ajak sedikit dialog Neng Ica dan juga ibunya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat bos Al-Fatah Yisun dari Singapura dan hamba Allah dari Singapura yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk bedah rumah Neng Ica. Semoga mendapatkan balasannya, amin. Dan mungkin ada hamba-hamba Allah yang lain yang mau ikut berpartisipasi bangun rumah Neng Ica, dengan senang hati siap menyampaikan dengan penuh amanah dan transparansi. Capek duh. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Punten. Wah, itu kayak Neng Icanya ya. Biasanya kalau jam segini mereka ke air sahabat, bawa jeligen juga itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Sehat? alhamdulillah. Bapak. Alhamdulillah. Neng sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar bapaknya sekarang? Alhamdulillah sih Bapak udah lumayan mendingan, tapi masih ketergantungan sama obat kayak biasa. Oh gitu. Iya. Tadi juga habis ditensi sama Ibu Kader. Habis ditensi, Iya. diperiksa gitu. Iya, Gimana cek Itu darahnya naik. naik lagi? Iya. Mudah-mudahan. Nggak boleh kecapean, Gitu. tapi terus bekerja. Mm-mm. Kan demi sesuap nasi, dari mana kalau nggak kerja? Iya ya. Mumpung ada yang nyuruh gitu. Mudah-mudahan cepat sembuh juga ya. Amin. Iya. Ini ada apa, Neng Ica kok kayak yang lemes-lemes, ibunya juga lemes gitu. Lagi sedih, tapi berusaha tegar gitu. Lagi sedih tetapi berusaha tegar. Ya. Sedih kenapa, Nak? Sedih sama kehidupan aja sih. Sedih sama kehidupan. Iya. Kenapa, Bu? Kok kayak ada yang disembunyikan gitu, ada yang dipendam gitu? Iya, mengenai tempat tinggal. Tempat tinggal siapa? Tempat tinggal saya. Emang kenapa? Tempat tinggalnya. Ya itu mana rumah saya udah pada bocor. Banyak rayap. Iya. Mau itu juga mau pada roboh gitu. Mm-mm. Terus
eh, kalau tahu dari awal itu tanahnya bukan buat saya, bukan bagian saya nggak akan bikin di situ. Tapi kan dari nunggu-nunggu lama udah 20 tahun tidak dibagikan gitu. Ceritanya itu warisan. Ya Allah. Jadi saya itu diusir sama adik saya udah 2 kali gitu. Terus saya mau bagaimana? Jangankan mau buka buat bangun rumah, buat makan juga mengandalkan jahit suami saya kalau ada yang jahit. Kalau nggak ada, saya dapat pinjam dari saudara atau dari tetangga. Sedangkan bikin rumah itu tidak segampang itu. Tidak cukup hanya uang 100.000 atau 1 juta. Ini kenyataan nih kehidupan saya, bukan dongeng atau apa inti. Kisah nyata gitu, Kisah asli. nyata. Neng Kisah Ica, kehidupan saya. Pak Rahmat jadi ngenes sama Neng. Neng gak usah diusir. Saya berusaha tegar, saya berusaha tidak memperlihatkan kesedihan saya. Tapi kalau udah lebih dari 1 kali itu bilang, bahkan adik saya, anak saya juga dengar sama suami saya. Suami saya ya nggak bisa ngomong apa-apa, dia menerima Gitu. hinaan dari adik saya gitu. Neng Ica. Iya, Bapak. Ya Allah, sampai sepahit itukah kehidupan Neng Ica, sahabat? Jujur ya, kalau memang melihat sekilas Neng Ica itu kayak menak, kayak orang kota, padahal gadis yang terlahir dari keluarga sederhana, tinggal di rumah reyot. Bahkan beberapa hari ke belakang saya pernah berkunjung, pas itu sebelum maghrib, mana Neng Ica lagi sakit, air masuk ke dalam rumah semuanya ya. Ya. Cuma setiap ada hujan, apalagi kalau hujan besar itu, hujan angin, udah kasur juga pada basah. Gitu. Iya. Ya Allah. Yang sabar. Sekarang kehidupan Neng Ica dan Mama lagi terpuruk, lagi di bawah ya. Tetap sabar, istiqomah, perbanyak zikir, sholawat Neng Ica ya. Iya, Pak. Neng Ica cantik, harus optimis. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi ya Nak ya. Jangan sampai terjerumus ke jalan yang tidak diinginkan. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, tetap rendah hati ya, tetap sabar ya. Ada orang yang benci, ada orang yang ini itu, gak usah dibalas. Rasulullah pun dulu ada orang yang membenci Rasulullah ya. Ketika orang tersebut yang benci sama Rasulullah sakit, yang paling pertama melayat Rasulullah. Jadi jangan dibalas ya. Iya. Jadi Ica ya, tetap Iya. semangat ya Nak ya. Bapak tahu gak, pas Bapak ke rumah sebelum maghrib pas aku lagi sakit, itu tuh kan aku lagi sakit lambung. Iya. Nah, dari lambung itu tuh ngaruhnya dari pikiran. Anehnya itu, Bapak tahu nggak sih aku mikirin apa? Bapak ada berpikiran gak kalau mungkin ini Neng Ica kepikiran keluarganya atau kayak gimana sampai bisa sakit kayak gitu? Bapak pernah mikir kayak gitu nggak sih? Kalau saya emang enggak Nak, cuman yang Sabar. kepikiran saya ngenes ngelihat waktu itu Neng Ica wajahnya pucat, sakit, nggak tahu udah makan apa belum gitu ya. Saya ngenes karena Neng Ica ini sepantaran anak saya Neng Tiara gitu ya. Jadi kok lagi harusnya sepantaran Neng Ica ini senang-senangnya gitu ya, kok Neng Ica menderita gitu. Mana sedang sakit, terus air apa? Hujan Deras masuk semua masuk ke rumah, ngenes gitu. Nah, dari Emang situ Neng Ica waktu itu
sampai jatuh sakit kenapa gitu nak? Kan waktu itu tuh lagi musim hujan. Mm-mm. Sampai sekarang juga, cuman sekarang agak cerah. Jadi kayak kita lagi sakit, kita lemes gak bisa ngapa-ngapain. Tapi keadaan rumah saya sendiri itu kurang layak buat dihuni. Mm-mm. Kalau misalkan orang lain sakit kayaknya enak dikasih obat, dirawat di rumah yang layak. Sedangkan saya sakit terbaring di rumah yang kalau hujan airnya masuk ke rumah, dingin, banyak nyamuk. Sedangkan bapak saya juga lagi sakit. Mama harus pontang-panting ke sana kemari nyari uang buat berobat saya, buat berobat bapak. Sabar. Kenapa Mungkin dia tuh kepikiran waktu dengar ada yang ngusir gitu, dia kan ada di dalam. Mm-mm. Oh, waktu Terus- ada yang ngusir suruh pergi dari rumah. Iya, ada Ica di dalam Dengerin. sama bapaknya. Mm-mm. pas mau adzan Dia maghrib. nggak sekolah gitu. Gimana perasaan yang Ica ketika mama ya bapak terus keluarga aja lah ya diusir suruh pergi dari rumah gitu? Gak expect aja sih seorang yang dekat sama keluarga kita, malahan tetanggaan rumahnya itu kayak harus, kenapa bilang kayak gitu? Kenapa mereka nggak ngehargain kita? Apakah karena kita orang yang Gak punya. yang nggak punya? Apakah karena emang kita nggak pantas dihargain atau kayak gimana? Apakah dia nggak berperi kemanusiaan? Apa nggak punya Kenapa kayak hati? Kayak yang nggak punya hati. kenapa orang yang seperti saya, orang yang gak punya, harus dipandang rendah sama orang lain? Padahal kita juga sesama manusia. Lebih gak pernah percaya aja sih ada orang lain yang ngomong kayak gitu ke keluarga saya, sedangkan di sana saya lagi sekolah, Mm-mm. lagi berusaha mati-matian belajar buat masa depan saya, buat masa depan keluarga saya, buat memperbaiki ekonomi keluarga saya gitu. Iya. Kayak mungkin cacian itu ngejadiin saya jadiin buat motivasi ke depannya. Betul. Kayaknya Mm-mm. emang kita lagi di bawah aja gitu. Suatu saat nanti kalau saya sukses, saya bakalan buktiin ke mereka kalau saya bisa. Nih, saya bisa jadiin keluarga saya di atas. Saya bisa bangun Amin. rumah buat keluarga saya bisa benerin ekonomi keluarga saya. Iya. Tapi tetap harus rendah hati. Kata Pak Rahmat, kalau mereka seperti itu sama Neng Ica, sama Mama, nggak usah dibalas ya. Ketika Neng Ica sukses, ya kalau bisa dibantu mereka yang seperti itu bantu gitu. Ya, jangan dendam. Ya, doain mudah-mudahan orang-orang yang siapa aja di mana aja gitu, yang benci sama Ica dan keluarga diberi kesolehan ya, Tapi disehatkan. perkataan kayak gitu tuh ngebekas di hati kita, di hati Iya. saya, terutama apalagi saya masih anak-anak. Mm-mm. Otomatis kayak tekad kita buat ngebuktiin kalau saya bisa itu makin gede gitu. Iya. Ya. Tidak akan pernah lupa kata-kata dia yang apa sih kita gak itu gitu ngomongnya seperti itu, apa dia itu nggak punya hati gitu. Mm-mm. Saya sampai kepikiran. Padahal menurut saya dia juga punya anak. Dia nggak berpikir kalau misalkan anak mamah ini saya, Mm-mm. kalau misalkan diusir dari rumah saya mau tinggal di mana? Saya apakah harus tidur di bawah bambu? Apakah saya harus tidur terlantar di samping jalan? Ya Allah. Ini Apakah dia nggak berpikir ke sana, sedangkan dia juga punya anak? yang sabar Neng Ica ya. Ya Allah. Ibu yang sabar ya Bu ya. Oh, sepahit ini kehidupan kalian ya. Jadi ini mah fakta ya, kisah nyata ya. Iya. Nah sahabat, Mungkin kalau mau dibikin film mah ini mah udah jadi film, ya. udah jadi kisah nyata yang seperti di Indosiar itu. Mm-mm. Ini mah asli kehidupan saya.
Ya Allah. Tidak dibuat-buat. Tapi yang saya bikin bertahan, yang bisa bikin kuatnya, saya anggap aja mungkin ini suatu cobaan buat saya. Semoga saya bisa Lebih baik lagi lebih kedepannya baik ya. lagi, Istiqomah ya Bu sekuat ya. dikuatkan iman saya. Amin. Saya hanya punya Allah, Betul sekali Bu ya. hanya punya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Mungkin hari ini sekarang begini, esok lusa saya bisa bangkit. Amin. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini kesabaran di dalam menghadapi segala cobaan. Amin. Mungkin dari luar saya kelihatan kuat, tapi hati saya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin saya sering beristighfar karena mendengar kata-kata itu. Tapi hari saya tidak cukup sampai di situ. Orang yang gak punya, diusir dari rumah, sakit sebenarnya. Kalau misalkan kita harus mengutarakan isi hati kita, kayaknya gak cukup satu buku buat nyeritain rasa sakit saya. Ya Allah. Sudah mau tinggal di rumah reyot ya. Kalau hujan air masuk semua, malam diserbu nyamuk, terus buat makan sehari-hari aja susah. Bapak sakit, diusir lagi, sudah 2 kali gitu Ya, ya. kadang berpikir saya harus kayak gimana, harus nyari kerja kah, saya harus jauh dari orang tua kah buat nyari uang buat benerin rumah, buat biaya orang tua saya, buat biaya berobat bapak saya. Tapi saya juga kan belum terbiasa jauh dari orang tua. Tapi mau kayak gimana pun, kayaknya bakalan saya lakuin apapun buat orang tua saya. Iya, tapi jangan sampai kalau ngelakuin apa-apa, jangan sampai keluar dari jalan yang tidak diinginkan ya Nak ya. Betul. Harus bisa jaga diri, harus disayangin diri sendiri ya. Neng Ica ini cantik ya. Pak Rahmat berasa ke anak gitu karena seumuran dengan Neng Tiara ya. Yang sabar Neng Ica. Sekarang Neng Ica lagi berada di titik terendah, lagi terpuruk sampai diusir segala macam ini itu ya. Yang sabar ya, insya Allah Allah Maha Adil. Nah ya, pokoknya mah harus jadi orang sukses ya Nak ya. Ibu sayang sama Ica. Iya, tuh. Doain Namanya Icanya juga ya Bu semangat. ya. Iya, semoga jadi anak yang soleha, Amin. baik, yang sayang sama orang tua, bisa berbakti kepada kedua orang tua, Amin. yang bisa menolong sama orang-orang yang membutuhkan. Amin. Soalnya saya juga ngerasa saya lagi butuh ditolong sama orang. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Bersyukur banget hati teh serasa hidup kembali gitu. Iya. Walaupun ada yang pinjemin beras sekobok, itu istilah kata orang kampung mah, setengah liter gitu. Iya. Bersyukur banget, jadi serasa hidup lagi gitu. Itu mah benar. Iya benar ya Bu ya. Waktu itu juga Ibu kan pernah katanya bercerita di saat mau makan Neng Ica Sore belum dapat beras. belum dapat beras. Iya, Itu benar ya Bu ya Neng Ica? benar. Kemarin kejadian lagi. Kemarin berapa hari yang lalu Nak? Baru kemarin banget. Alhamdulillah. Sama sekali nggak ada beras. Ada kakak yang ngasih, alhamdulillah, ya mungkin itu rezeki dari Allah lewat kakak saya. Jadi alhamdulillah saya bisa
masak nasi, bisa makan bersama anak-anak saya. Saya udah malu pinjam sama saudara tetangga, itu udah utang-utang saya belum saya bisa bayar. Kadang kalau yang tahu banget udah nggak apa-apa Bi, jangan dibayar gitu. Udah itu mengasih aja. Tapi kan tadinya Bibi pinjam gitu kan. Lihatnya kan pinjam, kalau pinjam harus dibayar. Tapi nggak apa-apa gitu. Tapi saya ingin sekali membalas kebaikan mereka kalau saya suatu saat saya punya gitu. Insya Allah ya Bu ya. Amin. Ya Allah. Neng Ica, ibunya sampai ini mah emang fakta ya Bu ya. Iya. Nyata ya Bu ya. Iya, emang Apa adanya orang ya, Bu, lain ya? mah menganggapnya nggak seperti itu. Kalau sekarang, ya kalau waktu suami sakit nggak ada yang ngasih, nggak ada yang cari uang. Saya terpaksa saya berangkat Cari uang pun, cari uang. nyari rezeki pun hanya mengandalkan dari hasil menjahit ya. Iya. Itu juga kalau ada orang yang menjahit gitu. Jahit. Kalau nggak ada ya Iya, susah juga diem. ya. Sekarang makan banyak online jadi nggak begitu ngejahit. Sekarang paling ada yang motong aja. Ya udah ucapkan syukur alhamdulillah. Iya. Ya gitu. Neng Ica, nih ibunya sampai tiap saya kesini menangis gitu. Emang sepahit apa gitu Bu? Pahit banget ya Bu ya? Tiap subuh juga nangis Bapak. Hah? Suka dengerin mama nangis tiap subuh. Subuh? Berdoa. Mama itu habis sholat subuh berdoa, Tahajud juga sih biasanya. tahajud, mama menangis gitu. Iya, suka kedengeran. Saking sakitnya mungkin ya, berdoa sama Allah ya. Suka pengen ikutan nangis. Kadang kan konten Bapak FYP ke guru-guru, ke teman-teman, kadang nanyain, ini beneran Ica gitu. Iya, teh. Ica beneran kayak gini, cina. Kelihatannya mah kayak orang yang enak gitu. Kayak orang Kayak ada, orang orang ada. enak. Ya. Enggak kok, emang kayak gini gitu kan. Terus ada juga waktu itu guru yang ngasih ini buat jajan. Nih sayang yang di YouTube-nya Bapak Rahmat ya. Iya Ibu teh. Bisa beneran kayak gitu katanya. Ya ibu kan dulu pernah cerita juga gitu kan. Terus kata ibunya, ibu gak nyangka Ica bakalan sesusah itu katanya. Ibu mengiranya ya udah mungkin masalah biasa, ternyata mungkin ngebuat hati ibu tergerak juga buat ngasih jajan saya Alhamdulillah, gitu. ibu gurunya baik ya. Oh, nonton YouTube gitu ya. Iya, nonton YouTube Bapak. Ya emang kalau sekilas Neng Ica ketemu di jalan gitu ya, nggak bakalan ada yang nyangka kehidupan Neng Ica itu sepahit ini gitu. Ya dikiranya mah anak orang ada gitu ya. Iya, kebanyakan bilang gitu. Tapi maka dari itu saya memperbaiki cover saya. Mungkin bolehlah orang lain mengiranya saya banyak uang dan saya selalu mengaminkan doa dari orang lain. Meskipun faktanya saya seperti ini adanya, saya seperti ini susahnya, saya seperti ini sakitnya, tapi gak ada salahnya saya mengaminkan prasangka orang lain, prasangka yang baik. Insya Allah ya Naya. Yang penting jaga diri, karena Neng Ica ini Pak Rahmat nggak bilang gimana ya. Ya pokoknya cantik, jangan sampai mau dibodohin, jangan sampai mau dimanfaatin sama orang yang tidak dikenal ya. Hati-hati, jaga diri baik-baik ya Naya. Insya Allah kelak jadi orang sukses. Amin. Bapak mari mampir ke rumah. Iya nak, sekalian saya mau nge-review rumahnya ya. Oh iya. Emang ini katanya mau ngambil air. Iya, mau ngambil Ambil Buat air apa? dulu buat buat minum. Ya udah, di mana ngambil airnya Bu? Itu di sebelah sini, bawah. ke tetangga. Ya udah yuk. Saya ke bawahnya kejauhan.
Kalau ke sumur ke sana itu lagi mudun apa sih? Ke sumur kemana? Ke bawah lagi tapi jauh. Kalau jalan ke kantor KUA kemana? Ke Majalengka. Hah? Kemana? Ke sana. Kita hibur sahabat biar Neng Ica nggak nangis. Udah tahu belum jalan kantor KUA? Belum. Belum ya? Iya, ada belum nikah. Ya udah yuk. Mari Bapak. Yuk. Oh, minta di sini tetangga ya? Hmm. Nah, kalau rumahnya Neng Ica itu di atas ya? Heeh. Ini aku ngambil air Senyum dong. dari saudara. Sebelah sini ya. Nah, Soalnya kalau ke bawah kejauhan. oh gitu. Ya. Di rumah saya kan nggak punya air. Mm-mm. Jadi suka minta sama saudara di bawah sama yang di sini. Hmm. Ini punya keponakan. Ya ini buat minum ini ya. Ini buat minum. Airnya bersih di sini ya Bu ya. Jernih. Jernih. Soalnya dari Ya. air mata air ini. Pantesan Neng Ica gelis. Amin. Makasih. Iya, cantik Bu. Bu, Iya. kalau ini Neng Ica tinggi terus mancung hidungnya, ada keturunan dari siapa ini? Jangan-jangan keturunan luar negeri ini Bu? Luar nagrek kali. Luar nagrek. Iya. Emang gimana luar nagrek gitu maksudnya? Bapaknya orang Garut. Oh, kalau ibu orang Majalengka, Iya. kalau bapak Neng Ica orang Garut. Garut. Jadi Indo deh. Mana nih sahabat viewernya Kang Rahmat yang dari Garut nih? Ada mutiara tersembunyi nih. Senyum. Udah berat Yuk. Ya ini bentar lagi belum penuh. Terus, Ayo Yuk. kita ngomong ke Bapak. Nyai nuhun. Ya Pak kata Romo. Ya. Yuk kita ke rumah dulu. Baik. Jalannya emang Menjak. manjak soalnya ini di gurun, di pegunungan. Jadi hampir mau jatuh kalau yang orang nggak bisa jalan. Hampir ke rumah. Hon, Masuk Pak. boleh. Assalamualaikum. Salam. Bapak mari ke dalam. Ayo, saya izin di situ rumahnya ya. Nah, sahabat, ini tempat tinggalnya Neng Ica ya. Jadi bapaknya itu suka ngejahit tuh. Yang ngejahitnya juga kalau di kampung mah nggak rame ya. Nah, ini kediamannya seperti ini. Apa itu, Neng Ica? Ini Bapak buat minum pasti capek. Ya udah yuk. Tapi cuman ada air putih. Ayo. Ini di mana ya? Taruh situ. Sini aja kali Pak. Di sini aja, takut keinjak ya. Oh, ya. Ini apa ini? Itu tadain itu air hujan. Kalau hujan tuh kalau suka siap-siap udah mendung-mendung tuh Mm-mm. suka bocor dari atas. Dan Nah, ini tidurnya di sini Ibu sama Neng Ica. ini kakaknya, ini Ica. Ya soalnya kamarnya udah rusak sama rayap itunya. Itunya sudah pada rusak semuanya. Nah, jadi Kamar ini kosong ya? Boleh lihat. jangan. Kenapa? Nggak apa-apa, apa adanya. Itu jangan. Ayo. Bapak sudah lama nggak dibersihin jadi banyak debunya. Oh, banyak debunya. Oh, Iya, jadi ini kamarnya kasur- berantakan. Kasur-kasur itu tuh udah jelek. Saya masukin dijadiin gudang aja. Ini sudah pada patah-patah ya. Udah lama. Sudah apa? Seperti ini juga tuh. Sudah dimakanin itu apa? Rayap ya. Ini kalau hujan. Terus kalau ini baskom ini. Tadi hujan gede ya di sini ya. Iya. Kalau hujan ini di kesana ya.
Dia Di basah sebelah ini. sana, ujung sana. Coba ininya Neng Ica diberes dulu Neng. Oh, iya. Mm-mm. Nah, sekarang mah hujannya sudah reda. Oh, nanti kalau hujan disiapin lagi ini. Iya. Ya. Harapan Neng Ica gitu. Harapan Iya, kan sekarang ini rumah reyot mau roboh, takut membahayakan gitu. harapannya pengen semoga bisa mengupgrade rumah Mm-mm. dengan hasil saya sendiri. Iya. Pokoknya pengen bikin rumah yang nyaman buat mama, buat bapak, buat keluarga saya, biar kalau tidur nyenyak, kalau ada hujan gak perlu keganggu sama air yang masuk ke ruangan gitu. Mm-mm. Biar gak banyak nyamuk juga sih. Ini saya bentol-bentol sama nyamuk. Mana? Tadi di kaki sih. Iya. Gitu. Berdoa Neng Ica ya. Iya. Hamba Allah di Singapura yang sering bantuin Neng Ica suka didoakan. Suka. Iya. Terus didoain habis sholat ya beliau yang gimana ya, orang jauh, Brunei, orang enggak, Darussalam. orang jauh tidak kenal ya Bu ya, Iya. dengan ibu dengan Neng Ica. Iya, Baik mau nolong kalian ya. Mau Terima membantu kasih saya. udah Terima mau. kasih banyak. Pokoknya doa-doa yang baik selalu saya langitkan buat beliau, buat Amin. orang-orang yang sudah membantu saya. Amin. Iya. Ya alhamdulillah, terima kasih lewat Kang Rahmat Channel. Cak Rahmat Channel. Dengan adanya Kang Rahmat Channel, jadi saya sama keluarga merasa terbantu. Banyak orang-orang baik yang menolong saya, serasa hidup saya kembali hidup gitu. Baik Ibu, insya Allah ya berdoa terus tingkatkan itunya ya Bu ya, ibadahnya gitu. Ya Bu ya, yang Ica ya. Semoga diberi kesehatan. Amin. Semoga Kang Haji mendapat berkah, rezekinya Amin. berkah, sehat selalu buat Amin. keluarga. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Tambah sukses lagi itunya, Amin. channelnya. Coba itu Bu, apa namanya? Ibunya agak mundur dikit Bu. Neng Ica ke sana belakang, sok ibunya ke situ. Nah, agak deketan aja Bu, nggak apa-apa. Agak deketan ke Neng. Nah gitu. Nah, Bu. Ya. Nah ini kan rumah sekarang bermasalah. Ibu zaman Neng Ica diusir ya. Iya. Nah, terus seandainya nih, bukan seandainya ya, insya Allah dengan izin Allah Bu, Iya. walaupun kecil yang penting layak huni gitu, layak ditempati, daripada rumah yang ini kan sudah tidak layak huni, tidak layak ditempati, terus bermasalah, diusir gitu. Seandainya ini Bu, apa namanya, ada hamba Allah yang baik nih, ya ada mau nempatin Ibu dan Neng Ica gitu, biar memiliki tempat tinggal yang layak huni. Nanti di mana Bu tempatnya? Ada punya tempatnya Bu? Ada tempat saya buat rumah ya. Tapi itu- sedikit itu di tanahnya- atas. Di atas dari sini jauh dekat Bu? Iya, lumayan jalan kaki Lumayan. di pinggir Tapi itu jalan. nggak bermasalah Bu? Insya Allah enggak, soalnya itu peninggalan orang tua saya. Itu Oh itu tanah peninggalan. Iya. Tapi aman, aman. nggak akan bermasalah. Enggak. Iya. Terus kalau bermasalah emang mau tinggal di mana lagi ya Bu ya? Iya. Mm-mm. Terima kasih sama hamba Allah yang saya mengucapkan syukur alhamdulillah sama Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki Amin. saya lewat hamba-hamba Allah yang baik yang sudah menolong hamba dan keluarga. Semoga mereka yang baik diberi kesehatan, Amin ya Allah. disukseskan, sehat Amin. jasmani dan rohani, semua rezekinya berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Neng Ica, Ibu, Iya. selamat. Rumah Neng Ica akan saya bangun dengan dana bantuan dari Bos Al-Fatah Yisun Singapura dan dari hamba Allah Singapura. Ini uangnya ya. Terima kasih ya Allah, benar Pak ini. Beneran Bu, ya. Renovasi rumah saya. Iya Ya Ibu. Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengabulkan doa hamba. Ya Allah, terima kasih Kang Haji Rahmat Channel telah menolong saya dan keluarga, telah membantu keluarga saya. Terima kasih. Alhamdulillah mama. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doa yang selama ini hamba tahan kepedihan. Alhamdulillah ya, ada orang baik, dermawan Alhamdulillah. dari Singapura yang menyisihkan sebagian hartanya untuk kalian ya. Iya, terima kasih Kang Haji, terima kasih hamba Allah yang telah menolong keluarga saya, yang telah membantu merenovasi rumah saya yang sudah begini adanya. Ini saya sudah kehabisan kata-kata. Saya harus mengucapkan bagaimana. Terima kasih ya Allah. Hamba terima. Iya Ibu, alhamdulillah ya, yang sabar ya Bu ya. Iya. Insya Allah nanti kan sekarang saya lagi bangun rumah 3 anak yatim ya, milik Iya. Gali, Dedep, dan Muhammad Yofi. Insya Allah setelah selesai yang itu nanti beralih ke tempat yang Neng Ica. Amin. Amin. Semoga Makasih, Bapak. dimudahkan segala Iya. urusannya. Allahumma yasir wa la tu'asir. Semoga dilancarkan semuanya ya Allah. Amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih hamba Allah yang telah menolong keluarga hamba. Semoga keluarga hamba depannya dapat dari sini ya Allah. Neng Ica senang Neng Ica. Senang Bapak. Iya, alhamdulillah ya. Insya Allah nanti memiliki rumah yang layak huni, layak ditempatin ya Nak ya. Ya. Nanti hamba Allah yang tadi saya sebutkan namanya didoain sama Neng Ica sama Ibu ya. Iya. Iya, karena ini waktu sudah sore, Iya. saya pun mau pamit dulu ya. Iya, makasih. Bapak, Kang makasih. Haji. Iya, jaga diri baik-baik ya, Ica ya. Ya Ibu ya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih sudah membantu saya. Hati-hati di jalan pokoknya. Sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, bersilaturahmi ke tempat Neng Ica sekalian menyampaikan titipan uang amanah dari hamba Allah Singapura dan dari Bos Yisun Singapura untuk bedah rumahnya sudah selesai. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.